Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ekskul Kepanduan Sabtu 26 September 2020. Untuk Ekskul Kepanduan hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara batuk dan bersin yang benar, kemudian tata cara mencuci tangan yang benar, dan juga tata cara istinsyak dan istinsyar dalam berwudu. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, saat ini kita masih berada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Untuk itu, salah satu cara untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita adalah dengan cara menjaga kebersihan. Nah, salah satu aktivitas yang bisa mendukung kebersihan di sekitar kita adalah kita mengetahui tata cara bagaimana kita ketika ingin batuk atau bersin yang benar, kemudian mencuci tangan yang benar, dan juga berwudu menggunakan istinsyak dan istinsyar. Nah, untuk yang pertama, tata cara batuk atau bersin yang benar, ya nanti akan antum saksikan di video berikut ini ya. Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama bisa ditutup dengan menggunakan tisu ya atau sapu tangan. Yang setelah digunakan maka tisu tadi segera dibuang ke tempat sampah dan antum mencuci tangan antum dengan benar. Atau menggunakan sapu tangannya kemudian dibersihkan dan dicuci. Atau cara lain dengan menggunakan masker ya, agar antum tidak menulari atau membuat percikan-percikan ke orang-orang yang ada di hadapan antum ya. Selanjutnya ada cara lain, yaitu dengan cara mendekatkan mulut atau hidung antum ke siku antum. Misalnya antum tidak menemukan tisu atau sapu tangan di sekitar antum dan antum ingin bersin misalnya, segera arahkan hidung atau mulut antum ke siku antum dan bersin di situ. Kemudian segera dibersihkan ya, dan cuci tangan antum kembali. Nah, jangan lupa setelah bersin ucapkan hamdalah sebagaimana yang telah diajarkan di dalam Islam. Nah, berikutnya adalah mencuci tangan ya. Mencuci tangan yang benar akan antum saksikan nanti di videonya ya, mulai dari sela-sela jari, kemudian buku-buku jari, putar-putar jempol, ujung-ujung kuku, dan pergelangan tangan. Silakan antum saksikan dengan baik agar antum nanti bisa mempraktekkan di akhir video ini. Dan yang terakhir adalah tata cara beristinsyak dan beristinsyar. Nah, istinsyak dan istinsyar ini adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan saat berwudu. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsyar mengeluarkannya kembali. Nah, ini ada beberapa manfaatnya ya. Selain antum mengerjakan sunnah Rasul, nah antum pun juga bisa memelihara kesehatan di area hidung antum dengan beristinsyak dan beristinsyar. Nah, selanjutnya silahkan antum saksikan video-video yang telah Ustazah siapkan. Dan tugas antum berikutnya adalah praktekkan ketiga cara menjaga kebersihan yang sudah Ustazah berikan ini ya. Kemudian dalam bentuk video kirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan dan selamat menyaksikan video berikut. Basahi dulu tangan dengan air bersih yang mengalir seperti yang ada di video ini. Selanjutnya tuangkan sabun cair sekitar 3-5 cc, lalu digosok-gosok sampai merata ke permukaan tangan sampai batasnya pergelangan tangan.
Langkah yang pertama yaitu bagian depan ataupun telapak tangan, gosok-gosok. Yang kedua, bagian belakang atau punggung tangan. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu sela-sela jari kanan, kiri, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 secara bergantian. Bersihkan sela-selanya, siapa tahu ada kuman-kuman yang nyelip di sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari atau ruas-ruas jari. Seperti bambu itu kan ada ruas ataupun buku-bukunya, nah sama dengan tangan. Lanjut yang kelima, jempol jari, jempol kanan, jempol kiri. Diusapkan keluar secara bergantian. Yang keenam, ujung jari. Catatan khusus potong kukunya ya, minimal seminggu sekali. Siapa tahu ada telur cacing atau tanah nyelip di kuku. Terakhir, pergelangan tangan. Dalam versi 6 langkah cuci tangan pakai sabun, pergelangan tangan tidak dimasukkan. Nah, tentunya bilas kedua tangan dengan air yang mengalir. Cara mengeringkannya bisa dengan handuk ataupun tisu yang sekali pakai. Nah, kalau tisu itu kedua belah sisinya dipuk-puk seperti yang ada di video. Lalu jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah biar tisunya nggak kotor di mana-mana. Kalau mau lebih bersih lagi, tisu yang sebelum dibuang itu buat nutup keran airnya kalau masih nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang Islam, sudah pasti kita sering berwudu. Namun, apakah kita merasakan manfaat yang berbeda ketika berwudu? Mungkin banyak dari kita yang belum merasakannya. Ternyata hal itu terjadi karena adanya beberapa kesalahan ketika wudu. Ya, seringkali banyak orang yang asal-asalan dalam berwudu. Maksudnya, wudu itu hanya sekedar basah saja. Padahal kan kita tahu bahwa bukan itu tujuan syariat dari wudu, melainkan agar diri kita suci dari segala noda. Salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh seseorang ketika wudu adalah saat menghirup air ke hidung. Seharusnya air itu dihirup, tetapi banyak orang yang memasukkan jari saja ke hidung atau menyeka-nyeka ujung hidung. Jika tidak dilakukan, maka selain termasuk kesalahan, menghirup air ke dalam hidung juga memiliki manfaat tertentu. Ada 4 manfaat dari menghirup air ke hidung ketika berwudu. Yang pertama, menggugurkan dosa. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda, siapa yang berdiri menuju air wudunya dengan maksud mengerjakan sholat, kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya, maka turun keluarlah dosanya dari kedua telapak tangannya bersama titisan air. Apabila ia berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsyar, menghirup dan mengeluarkan air dari hidung, maka keluarlah dosanya dari lisan dan bibirnya bersama awalnya titisan air, dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, termasuk penyempurnaan wudu. Lakit Ibnu Sabirah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah dalam berwudu, usaplah sela-sela jari dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam kecuali jika engkau sedang berpuasa. Yang ketiga, mengusir setan di liang hidung. Jika salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah dia beristinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Sebab setan menginap di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, baik untuk kesehatan hidung dan pernapasan. Profesor Dr. Syahatha dari bagian THT Fakultas Kedokteran Universitas Alexandria membuktikan bahwa istinsyak dapat membersihkan hidung dari kuman-kuman dan mengeluarkan kuman tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi hidung. Istinsyak dengan benar dapat menghilangkan 11 kuman penyakit membahayakan yang ada di dalam lubang hidung, terutama dalam hal gangguan pernapasan, radang paru-paru, panas rematik, penyakit rongga hidung, dan lain-lain. Alhamdulillah, antum setelah menyaksikan 3 video tadi ya yang berkaitan dengan cara batuk atau bersin, kemudian mencuci tangan yang benar, serta beristinsyak dan beristinsyar pada saat berwudu. Silakan antum praktekkan dengan baik dan benar, latihan dulu didampingi oleh ayah dan bunda, kemudian videokan dan kirim ke grup kelas masing-masing. Ya, kita akhiri materi ekskul hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.